Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mindfulness. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Mar'atul Mutahharo dengan NIM 004. Yang kedua, Eka Safira Agustina dengan NIM 020. Yang ketiga, Ahmad Diki Adhana dengan NIM 027. Dan yang terakhir, Dita Amalia Nugrahani dengan NIM 030. Ih, kenapa sih pelajaran ini nggak bisa masuk ke otak? Padahal sebelum mulai belajar, tadi aku sudah berdoa loh. Gara-gara FYP TikTok, banyak orang yang udah liburan, jadi mikirin liburan. Udah, ayo otak, fokus habis ini udah selesai belajarnya. Waduh, udah mendekati UAS gini, banyak banget sih tugasnya. Pengen deh rasanya, pengen cepet-cepet liburan. Kira-kira enaknya aku besok liburan kemana ya? Jogja atau Bandung? Kalau Bandung enak sih, dingin, tapi kayaknya ke Jogja ada deh. Tentrem sambil menenangkan diri. Hehehe. Kenapa ya akhir-akhir ini aku kurang fokus kayak biasanya? Apa karena aku kurang menikmati hidup ya? Nah, dari masalah di atas dapat kita lihat bahwa Diki tidak bisa fokus dalam mendengarkan dosen waktu menerangkan. Diki juga tidak bisa fokus waktu belajar karena pikirannya udah kemana-mana. Nah, dari permasalahan tersebut ini, karena kurang mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Menurut Creswell, seorang peneliti dari University of Iowa, mindfulness ini artinya hadir dalam kesadaran penuh dalam masa sekarang. Supaya lebih jelas, misalnya seperti ini. Saat kalian mengerjakan tugas, tetapi pikiran kalian itu kemana-mana, seperti memikirkan liburan, mikirin pacar kalian, atau mikirin mau makan apa setelah ini, atau masalah di luar tugas tersebut, berarti kalian ini lagi nggak mindful. Nah, ada 3 dimensi utama dalam mindfulness. Yang pertama yaitu acting with awareness atau bertindak dengan kesadaran, di mana orang tersebut menyadari tindakan yang sedang dilakukan dengan menciptakan kesadaran saat ini. Yang kedua yaitu observing atau mengobservasi, yaitu di mana kemampuan orang dapat menyadari stimulus internal seperti pemikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Dan yang ketiga yaitu terakhir, accepting without judgment atau penerimaan tanpa penilaian, yaitu di mana orang menerima dan mengamati tanpa menilai yang ada di pikirannya. Selanjutnya, aspek-aspek dari mindfulness. Menurut Langer 2016 ada 4 aspek. Yang pertama, memandang situasi dari beberapa perspektif. Yang kedua, melihat informasi yang disajikan dalam situasi tersebut sebagai hal yang baru. Dan yang ketiga, memperhatikan konteks di mana individu menerima informasi. Dan yang keempat, membuat kategori baru di mana informasi ini dapat mudah dipahami. Baik, ada 5 faktor dalam mindfulness ini menurut Langer tahun 1989. Terdapat beberapa faktor kualitas kunci dari keadaan mindfulness, yaitu pertama, pembuatan kategori baru. Dengan keadaan yang mindful, berarti kita tidak bergantung pada informasi lama dan senantiasa membuat kategori baru dari situasi dan konteks yang dialami. Yang kedua yaitu keterbukaan terhadap informasi baru. Sama halnya dengan membuat kategori baru, keadaan mindful berarti senantiasa selalu membuat kita menerima informasi baru yang baru kita temui. Ketiga, kesadaran tentang adanya lebih dari satu sudut pandang. Keterbukaan tidak hanya pada informasi baru, tetapi juga pada sudut pandang yang berbeda, merupakan fitur penting dalam mindfulness. Yang keempat, yaitu kontrol atas konteks. Dengan pembuatan kategori baru ini, menerima informasi baru, dan melihat lebih dari satu sudut pandang, maka seseorang dapat memiliki kontrol untuk mengubah konteks dari situasi yang dirasa sulit menjadi sesuatu yang mudah. Nah teman-teman, gimana nih? Udah tahu ya apa itu mindfulness? Selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan bagaimana sih cara untuk meningkatkan mindfulness dengan latihan mindful. Latihan mindfulness ini dapat kita terapkan agar kita lebih fokus dengan kondisi kita saat ini.
Menurut Maharani, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Berbasis Mindfulness Terhadap Tingkat Stres pada Guru PAUD, latihan mindfulness terbagi menjadi dua, yakni latihan mindful formal seperti teknik body scan, mindful check-in, dan mindful breathing. Dan juga ada latihan mindfulness informal seperti teknik mindful walking dan teknik mindful eating. Dari masalah yang dialami tersebut dapat diterapkan latihan mindful check-in dan mindful walking. Mindful check-in saat bangun tidur dengan cara duduk dan tarik nafas sambil memperhatikan sensasi di tubuh. Misalnya angin yang berhembus atau matahari yang menyengat. Setelah itu bertanya pada diri sendiri, apa saja sih yang akan dilakukan hari ini? Dengan itu dapat menyadari hal-hal apa yang akan dilakukan pada hari ini. Mindful walking dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan tubuh. Pastikan posisi tangan ada di tempat yang nyaman. Lakukan langkah-langkah dengan kecepatan alami dan sadarilah setiap tekanan pada kaki. Rasakan sensasi pada setiap langkah dan jangan biarkan hal lain menarik perhatian kita. Nah, kesimpulan dari materi mindfulness ini adalah dengan menerapkan mindfulness, individu diharapkan tidak terlalu berlarut-larut meratapi masalah yang membuat dirinya tidak berdaya, melainkan individu memiliki kesadaran untuk terus berupaya mencari solusi yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.